Beralih ke kabinet bentukan pemerintahan Jokowi JK, dianggap tumbang tindih Jokowi akan melebur 6 kementerian. Ya, Jokowi juga tegaskan akan menghilangkan jabatan wakil menteri. Sebentar lagi Joko Widodo dan Yusuf Kala akan menduduki kursi jabatan RI 1 dan RI 2. Sejumlah persiapan pun telah mereka lakukan, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kabinet. Struktur kabinet inilah yang nantinya akan menemani masa kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun mendatang. Setelah melalui pergumulan panjang, akhirnya Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan arsitektur kabinetnya. Bentuknya tak jauh berbeda dengan bentuk kabinet pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementeriannya ada 34 kementerian yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Merasa banyak tumpang tindih antar kementerian, Jokowi pun melakukan perombakan. 6 kementerian akan dilebur, lalu akan didirikan 3 kementerian baru. Perampingan, pembenahan, penguatan di level bawahnya, di level eselonnya, eselon 1, 2-nya terutama. Itu juga sudah diberikan kajiannya ke Pak Jokowi JK, tapi tadi karena waktunya singkat, jadi hanya memutuskan yang 34 struktur. Bukan hanya melakukan peleburan kementerian, Jokowi pun menghilangkan jabatan wakil menteri. Ia hanya menyisakan wakil menteri luar negeri. Alasannya, tanggung jawab membuat menteri luar negeri harus sering bepergian, sehingga harus ada wamen yang menjalankan tugasnya. Tak semua sepakat. Struktur kabinet yang dirilis Jokowi menuai kritikan dari Partai Demokrat. Perombakan besar yang dilakukan membuat Partai Biru sangsi Jokowi bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya. Jangan seperti berkesan seperti mau buat negara baru lagi, bikin struktur dan kita ribut dengan strukturnya gitu ya. Nah, sementara prioritasnya sendiri apa? Kalau menurut saya sih bahwa agenda-agenda yang sudah disampaikan pada kampanye Pilpres yang lalu ya. Nah, sekarang udah menang itu dilaksanakan. 16 kursi yang disediakan untuk politisi juga mengundang cibiran. Jokowi JK dituding ingkar janji untuk tidak menerapkan politik dagang sapi. Apalagi ketika kampanye, Jokowi rajin menyerukan jargon koalisi tanpa syarat. Kemudian kita lihat akan diisi orang-orang profesional, tidak ada bagi-bagi kursi pada partai. Ternyata sama saja. Jadi kalau saya lihat ini memang ya kita mulai dibuai oleh kata-kata janji-janji yang tidak sesuai. Pada akhirnya rakyat akan tahu kualitas pemimpinnya bagaimana. Namun di mata pengamat psikologi politik UI, sikap Jokowi JK yang memberikan jatah 16 kursi menteri kepada partai politik dianggap wajar. Strategi itu dilakukan supaya tak terjegal di Senayan. Melayani debat di parlemen itu akan bertele-tele karena koalisinya terlalu sedikit. Nah, dalam konteks begitu, Pak JK memang realistis melihat politik gitu, bahwa dibuka ruang ya bagi partai-partai dari koalisi sebelah gitu untuk bergabung. Setumpuk pekerjaan rumah menanti Jokowi. Optimalisasi kabinet merupakan salah satu yang mendesak untuk diselesaikan. Leni Hastuti, Trio Satria melaporkan untuk NET.